Sharing Caring Tax TCC UNESA. Stimulus ekonomi melalui pajak penghasilan ditanggung pemerintah PPh pasal 21 sesuai PMK nomor 10 tahun 2025. Berikut ini bab yang dibahas. 1. Mengapa PMK nomor 10 tahun 2025 diterbitkan? 2. Apa itu insentif PPh pasal 21 DTP? 3. Siapa saja yang berhak menerima insentif? 4. Apa saja batasan penerima insentif? 5. Bagaimana tata cara pemberian dan pelaporan insentif? 6. Kapan insentif ini berlaku dan dilaporkan? 7. Apa keuntungan dari kebijakan ini? Mengapa PMK nomor 10 tahun 2025 diterbitkan? PMK nomor 10 tahun 2025 diterbitkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, daya beli pegawai, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, mendorong konsumsi domestik serta mendukung sektor usaha padat karya di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi dan tekanan global. Apa itu insentif PPh pasal 21 DTP? Yang pertama, definisi PPh pasal 21 DTP yaitu pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pegawai atas penghasilan yang diterima dari pemberi kerja, namun dibayarkan oleh pemerintah dalam bentuk insentif fiskal. PMK nomor 10 tahun 2025 mulai berlaku sejak tanggal 4 Februari 2025. Kedua, masa berlakunya. Insentif ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Siapa saja yang berhak menerima insentif? Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 PMK nomor 10 tahun 2025, terdapat dua persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi pemberi kerja. Pertama, pemberi kerja melakukan kegiatan usaha pada bidang industri berikut. A. Alas kaki, B. Tekstil dan pakaian jadi, C. Furnitur, D. Atau kulit dan barang dari kulit. Kedua, pemberi kerja memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU sesuai lampiran huruf A PMK nomor 10 tahun 2025 dan terdaftar dalam basis data administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak PMK nomor 10 tahun 2025. Berikut ini penjelasan lebih rinci terkait sektor-sektor yang berhak menerima insentif. Dari sisi pegawai, Pasal 4 PMK 10 tahun 2025 mengatur kriteria pegawai yang dapat diberikan insentif PPh Pasal 21 DTP. Baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap berhak atas insentif tersebut dengan syarat 1. Memiliki NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi dengan sistem DJP. 2. Penerima insentif ini tidak boleh menerima insentif PPh pasal 21 DTP lainnya. 3. Terdapat kriteria batasan penghasilan yang diperoleh pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Apa saja batasan penerima insentif? Untuk dapat memanfaatkan insentif ini, pegawai harus memenuhi batasan penghasilan berikut. Yang pertama, untuk pegawai tetap, penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak boleh melebihi 10 juta pada masa pajak Januari 2025 atau pada masa pajak bulan pertama bekerja untuk pegawai tertentu yang baru mulai bekerja pada tahun 2025. Penetapan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perusahaan atau perjanjian kontrak kerja. Yang kedua, untuk pegawai tidak tetap. A. Jika upah dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan, maka penghasilan rata-rata per hari tidak boleh lebih dari 500.000. B. Jika upah dibayar bulanan, maka penghasilan maksimal adalah 10 juta. Berbeda dengan ketentuan insentif PPh pasal 21 DTP sebelumnya, pada PMK nomor 10 tahun 2025 ini, yang menjadi dasar pemberian insentif bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto pada satu masa pajak saja, yaitu masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja jika baru mulai bekerja pada tahun 2025. Bagaimana tata cara pemberian dan pelaporan insentif?
Pemberi kerja menghitung besarnya PPh 21 yang ditanggung pemerintah sesuai perhitungan normal. Pemberi kerja membayarkan penghasilan kepada pegawai secara utuh tanpa memotong PPh 21. PPh 21 tersebut dilaporkan sebagai ditanggung pemerintah dalam SPT masa. Insentif dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian dilaporkan dan diadministrasikan melalui sistem DJP online. Kapan insentif ini berlaku dan dilaporkan? PPh Pasal 21 DTP dalam PMK nomor 10 tahun 2025 merupakan insentif fiskal yang diberikan dalam bentuk pembayaran tunai oleh pemberi kerja kepada pegawai tertentu. Insentif ini tidak dihitung sebagai penghasilan kena pajak bagi pegawai, tetapi pemberi kerja tetap wajib yang pertama, membuat bukti pemotongan PPh 21 meskipun pajaknya ditanggung pemerintah. Yang kedua, menyampaikan SPT masa PPh 21 atau 26 untuk masa pajak Januari sampai Desember 2025 sebagai bentuk pelaporan pemanfaatan insentif. Pelaporan SPT masa tersebut harus dilakukan paling lambat 31 Januari 2026. Jika lewat dari batas waktu itu, pelaporan tidak dianggap sah dan insentif PPh 21 DTP tidak diberikan. Konsekuensinya, pemberi kerja wajib menyetor PPh 21 yang sebelumnya ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, agar dapat memanfaatkan insentif ini secara sah, pemberi kerja harus yang pertama, memenuhi kriteria yang ditentukan, kedua, membayar tunai PPh 21 kepada pegawai sesuai ketentuan, ketiga, membuat bukti pemotongan setiap masa pajak, keempat, menyampaikan pelaporan secara tepat waktu melalui SPT masa PPh 21 atau 26. Apa keuntungan dari kebijakan ini? Yang pertama, bagi pegawai. Keuntungan bagi pegawai yaitu pendapatan bersih meningkat, tidak dibebani pajak untuk periode tertentu, serta meningkatkan kemampuan konsumsi. Kedua, bagi pemberi kerja. Keuntungan bagi pemberi kerja yaitu meringankan beban administrasi pajak, meningkatkan kepuasan pegawai, serta mendukung efisiensi keuangan perusahaan.